Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din, saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan materi kajian kita yang sempat tertunda, yaitu beberapa bulan yang lalu, yang dulunya kita laksanakan dengan offline. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai melanjutkan, yaitu lewat online. Ya, tapi semoga pertemuan kita mulai malam hari ini dan seterusnya benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga niat kita, langkah kita untuk mendalami ilmu tauhid, yaitu tidak hanya tertuju di saat-saat offline saja. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita ulangi bahwasanya kita akan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada pembahasan yang terakhir kemarin, yaitu babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah, yaitu bab tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan babu la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah, tidak boleh menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala bimakanin di tempat yudbahu fihi li ghairillah, di tempat menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di tempat sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, selain dari haramnya, selain dari hukum haramnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat penyembelihan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga dilarang. Ya, itu juga terlarang di dalam agama kita. Ikhwani fillah azakumullah. Pada permasalahan ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-108.
Ya, ayat yang ke-108. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Ya, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada manusia, ada orang-orang yang sangat suka mensucikan dirinya, sangat suka membersihkan diri-diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ikhwani fi din, azakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat di sebuah masjid, yang mana masjid ini adalah disebut dengan Masjid Dirar. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangun oleh orang-orang munafik. Yang penjelasan tentang masjid ini, ya, dibangunnya Masjid Dirar ini ada tujuan-tujuan mereka yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu di ayat sebelumnya, ayat 107, yang mana Allah mengatakan, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Jadi Masjid Dirar itu mereka bangun untuk menimbulkan bencana bagi orang-orang yang beriman. Wa kufran, untuk kekafiran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Bahkan lebih jelek lagi, wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Bahkan mereka menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Ya, sejak dahulu. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Ya, kemudian Allah mengatakan mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Ya, tidak ada yang kami kehendaki untuk membangun masjid ini kecuali kebaikan. Ini alasan mereka. Tapi Allah mengatakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Maka inilah yang menjadikan alasan Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid tersebut. Ya, kemudian Allah menjelaskan, ya, masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Ya, masjid apa itu? Masjid Nabawi, ya, dan Masjid Quba. Para ulama tafsir berbeda dalam menafsirkan tentang masjid ussisa 'ala taqwa ini. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Masjidun Nabawi. Ya, ada yang mengatakan Masjid Quba. Akan tetapi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya dua-duanya, yaitu antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba, memang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang salah. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan salat di Masjid Nabawi. Dia lebih baik dari 1000 kali salat di tempat yang lain.
Begitu juga tentang keutamaan salat di Masjid Quba, ya, yang mana kata Nabi SAW, jika seseorang bersuci dari rumahnya, kemudian berangkat menuju Masjid Quba, kemudian salat 2 rakaat di Masjid Quba, ya, seolah-olah ia telah menunaikan umrah, ya, sempurna dan sempurna. Ya, maka 2 masjid ini dibangun di dasar oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjelaskan fihi rijalun, bahwasanya di dalamnya, ya, di sekitar penduduk Masjid Nabawi atau Masjid Quba, yaitu ada orang-orang yang suka mensucikan diri mereka, membersihkan diri mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul babi li kitab at-tauhid. Munasabah, hubungan antara bab, ya, ini dengan kitab at-tauhid. Ya, apa hubungannya bab yang kita bahas ini dengan kitab tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dia mengatakan annahu tabi'un lil bab alladhi qablah, bahwasanya bab ini mengikuti bab sebelumnya. Ya, bab ini, permasalahan ini mengikuti bab yang sebelumnya. Lianna alladhi qablahu fihi bayanu hukmi dzabhi li ghairillah. Karena pada bab sebelumnya ada penjelasan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram. Ya, haram. Ada hubungannya dengan ini. Wa hadzal bab, dan adapun bab ini fihi man'ul wasilati al-musilati ila dzalik. Di bab ini akan diterangkan tentang terlarangnya atau tidak bolehnya kita menjadikan wasilah, ya, melakukan satu perbuatan yang akan mengantarkan kita untuk menuju kesyirikan. Ya, menuju penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti bab ini adalah wasilahnya saja. Kalau yang terdahulu babnya adalah menyembelih untuk selain Allah, hukumnya syirik, syirkun akbar. Kalau yang ini wasilah, perantara. Jadi segala macam perantara yang akan mengantarkan kita untuk menyembelih untuk selain Allah, maka itu dilarang. Ya, itu terlarang. Wa man utashabbuh bi ahlihi. Dan di bab ini juga kita akan mendapatkan penjelasan tentang tidak bolehnya untuk meniru, ya, meniru perbuatan orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini hubungan atau kaitannya antara bab ini dengan bab kitab at-tauhid. Tapi ikhwan fillah azamullah, ya, selanjutnya yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang makna al-ayah, ya kan, tapi kita kosakatanya kita tidak baca, kita baca langsung ke makna al-ijmal. Al-makna al-ijmali lil ayah. Ya, al-makna al-ijmali lil ayah. Makna global, ya, tentang ayat ini. Apa maknanya? Yanhallahu subhanahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi masjidid dirar alladhi banaha al-munafiqun. Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Masjid Dirar. Ya, Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik. Madarratan li Masjid Quba wa kufran billahi wa rasulihi. Gunanya untuk memudaratkan, membahayakan Masjid Quba dan sebagai markas kekufuran, ya,
billah kepada Allah, wa rasulihi dan juga rasulnya. Nah, subhanallah. Jadi ini tujuan mereka membangun masjid Dirar ini. Ya, disebutkan oleh para ulama tafsir, yaitu tentang asbabun nuzulnya, yang mana dulu ya, di zaman Nabi SAW dan para sahabat ada seorang tokoh yang bernama Abu Amir, ya, Abu Amir Ar-Rahib, yang mana ia adalah orang yang sangat berpengaruh dan ia adalah orang yang gemar membaca. Ya, ini makanya kalau orang yang rajin baca biasanya pengetahuannya luas. Jadi Abu Amir ini luas pengetahuan, sehingga ia dijadikan rujukan oleh kaumnya. Ya, sebelum datang Nabi SAW atau hijrahnya Nabi ke kota Madinah, jadi kan rujukan. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, nah disitulah terjadi gesekan. Ya, artinya banyak di antara penduduk kota Madinah menjadikan Nabi SAW sebagai panutannya, maka ia pun iri, ya, hasad kepada Nabi SAW. Maka ia pun membuat rencana, yaitu untuk menjalin hubungan dengan orang-orang munafik, ya, sehingga terjadilah kesepakatan untuk membendung dakwah Nabi Muhammad SAW dan untuk memecah belah kaum muslimin, ya, yaitu kalau kita terang-terangan susah. Ya, makanya mereka membuat makar seperti ini, buat masjid. Ya, buat masjid. Kalau markas ya berani, terlalu kentara, ya, terlalu kelihatan. Ya, maka mereka membuat masjid. Kemudian setelah masjidnya jadi, maka mereka wa talabu minar rasul an yusalli fi. Mereka minta kepada Nabi SAW untuk meresmikannya. Ya. Jadi mereka minta kepada Nabi SAW untuk Nabi itu sholat di situ. Ya, agar masjidnya ini diresmikan oleh Nabi. Ya. Dan ketika Nabi SAW ditawari seperti itu, ya, pada saat itu Nabi SAW akan mengadakan perjalanan ke Tabuk, ya, ke Tabuk, sehingga Nabi SAW ketika ditawari hal yang demikian, maka beliau pun menyanggupinya. Akan tetapi beliau mengatakan nanti, ya, setelah saya pulang dari Tabuk, maka insya Allah saya akan sholat di situ. Saya akan sholat di situ. Ya. Akan tetapi sebelum Nabi SAW sampai ke masjid tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menegur, menasihati Nabi SAW dengan menurunkan ayat ini, la taqum fihi abada. Nabi, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya masjid itu dibangun di atas makar, ya, untuk membahayakan orang-orang yang beriman, ya, kemudian untuk sebagai markas kekufuran, ya, untuk memecah umat Islam. Maka Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal yang demikian, maka Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk meruntuhkan, ya, masjid Dirar tersebut. Maka ini ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian yang disebutkan tadi menjelaskan bahwasanya penduduk atau masyarakat yang di sekeliling Masjid Quba, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyucikan diri mereka dari kekotoran, ya, dari sesuatu yang kotor, baik itu kotor secara hissiyah yang nampak, atau ma'nawiyah, ataupun secara makna, ya, maknawi yang tidak tampak, ya. Ya, hissiyah misalnya seperti kotoran baul, ya, kencing, ya, atau tinja dan sebagainya. Ma'nawiyah, ya, seperti halnya dosa-dosa, dosa kesyirikan,
ya, dosa maksiat. Jadi mereka senantiasa mensucikan diri mereka. Berbeda dengan orang-orang munafik. Ya, berbeda dengan orang-orang kufar yang mana mereka bergelimang dosa dan maksiat. Mereka senantiasa melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu yuhibbu min hadhihi man hadhihi sifatuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki sifat ini. Ya, sifat yang suka bersuci. Taib. Kemudian beliau mengatakan munasabatul ayatul lil bab. Syekh Al-Fauzan menjelaskan tentang hubungan antara ayat ini dengan bab yang kita bahas. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang larangan salat di masjid dirar, sedangkan pembahasan kita adalah pembahasan menyembelih. Ya. Beliau mengatakan hiya qiyasul amkinatil mu'addati lidhabhi li ghairillah 'ala al-masjid alladhi u'idda li ma'siyatillah. Hubungannya adalah qiyas, ya, analogi, qiyas, ya, persamaan tempat yang digunakan untuk menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala dengan masjid yang digunakan untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan maksiat. Kemudian berbuat maksiat dengan memecah belah kaum muslimin, memberikan mudarat, ya, bagi Masjid Quba, kemudian merencanakan kekufuran, ya, dalam masjid tersebut, ya, sama. Itu adalah musuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu persamaannya. Fakama anna hadzal masjid la tajuzu sholatu fihi lillah, sebagaimana masjid ini, Masjid Dirar ini tidak boleh salat di dalamnya untuk Allah, ya, fakadzalika hadzal mawdi'u alladhi u'idda lidhabhi fihi li ghairillah. Begitu juga, ya, menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan yang tidak ditujukan kepada yang tidak ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada selain Allah, maka itu juga tidak boleh. Maka ini, jadi tidak hanya niatnya saja, ya, tidak hanya niat kita baik, tapi juga harus diikuti dengan pendukungnya, ya, asbabnya, wasilahnya harus sama. Ya, wasilahnya harus sama seperti orang yang melakukan zina, ya, kan niatnya kan baik, ya, menolong orang, ya, tapi ingat wasilahnya, ya. Kalau caranya salah maka tetap haram, tidak bisa kita katakan boleh. Baik, ikhwani fillah azamullah. Kemudian ma yustafadu minal ayat. Sekarang kita akan membaca faidah-faidah yang terkandung di dalam pembahasan ini. Yang pertama, faidah yang pertama, man'ud dzabhi lillah fil mawadi'il mu'iddati lidzabhi li ghairi. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang disiapkan, ya, di tempat yang disiapkan atau di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Ya, biasanya kan ada seperti itu. Ya, misalnya kuburan. Yang mana kuburan tersebut selalu di situ diadakan ritual, ya, penyembelihan, misalnya penyembelihan untuk selain Allah. Ya, maka menyembelih di situ walaupun diatasnamakan untuk Allah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Qiyasan ala man'is salati fil masjidil muassis ala ma'siyatillah. Ya, dikiaskan tentang larangan salat di masjid yang dibangun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang kedua, istihbabus salah ma'al jama'atis salihin al-mutanazzihin an mulabasatil qadurat. Sunnahnya salat berjamaah bersama orang-orang saleh. Ya, bersama orang-orang yang saleh yang senantiasa membersihkan diri mereka dari kotoran-kotoran.
ya, baik kotoran kesyirikan, ya, kotoran yang bersifat hissiyah yang nampak. Ya, jadi ini disunnahkan, anjuran bagi kita. Ya, kalau ada apa namanya jamaahnya lebih banyak, ya, maka di situ lebih baik. Atau ada jamaahnya lebih baik, ya, dalam hal segi penerapan syarat-syarat salatnya, ya, hukum-hukum salatnya mereka penuhi dengan baik, sunnah-sunnah salatnya, maka itu lebih baik, ya, ketimbang ya kita salat dengan orang-orang yang tidak suka mensucikan diri mereka. Tapi kemudian yang ketiga, isbatul mahabbati lillah ala wajhi laiq bihi subhanahu kasair sifatihi, menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala alal wajhil laiq, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan bagi dirinya. Nah, ini yang layak bagi dirinya tanpa kita tahrif, ya, ta'til dan sebagainya. Kemudian yang keempat, al-hathu ala isbaghil wudu wa tatahhuri minan najasat, anjuran bagi kita untuk menyempurnakan wudu kita. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita semangat, ya, untuk menyempurnakan wudu kita. Bagaimana wudu yang sempurna? Sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih sempurna dari wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan bismillah. Ya, cuci tangan, kemudian sampai basuh kaki, kemudian doa. Ya, jadi itu yang sempurna. Kemudian yang kelima, anna niyata tu'athiru fil baqa, bahwasanya niat itu berpengaruh, ya, dengan tempat. Ya, jadi niat itu berpengaruh dengan tempat. Ya, maka sebutkan tadi wasilahnya, perantaranya itu mempengaruhi, ya, sebuah niat. Ya. Kemudian yang keenam, masyru'iyatu saddid dara'i al-mabdiyah ila syirk, disyariatkan bagi kita untuk saddud dara'i, menutup celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Nah, ini jadi anjuran bagi kita, atau disyariatkan bagi kita untuk menutup celah. Jadi segala perantara yang akan mengantarkan kita untuk menuju kesyirikan ditutup. Tidak boleh kita buka. Ya, tidak boleh kita buka. Baik, kemudian selanjutnya beliau membawakan sabda atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh Thabit bin Dhahhak. Qala, ia mengatakan, nadara rajulun an yanhara ibilan bibwanata. Ada seorang laki-laki yang bernadar. Jadi ada seorang laki-laki yang bernadar, ia akan menyembelih ibilan, unta, ya, seekor unta, bibwana, di Buana, ya, nama tempat, ya, di selatan kota Mekah. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia bertanya, ya, kalau enggak tahu bertanya. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyah yu'bad? Kata Nabi, apakah ada di Buana tersebut, ya, wathan, patung yang disembah, ya, patung jahiliyah yang disembah. Nah, Nabi tanya, apakah ada, ya, di tempat itu, di Buana itu ada sebuah patung atau apa saja yang disembah, dikeramatkan, ke bahasa kita, ya, zaman sekarang. Qalu, maka mereka mengatakan, la, tidak ada, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah di Buana tersebut pernah, ya, atau tempat dilakukannya Id, perayaan, ya, Id itu kan hari yang berulang, ya, jadi satu kegiatan misalnya selalu diulang-ulang di situ, ya, pernah nggak diadakan seperti itu?
Qalu, maka mereka para sahabat mengatakan, la, tidak wahai Rasul. Faqala Rasulullah SAW. Setelah mendengar itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, aufi binadrika, tunaikan nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, karena sungguhnya tidak boleh ya nadar itu ditunaikan dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh nadar itu ya kalau tidak dimiliki oleh Bani Adam, tidak dimampu untuk dikerjakan. Ya. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya ya di atas syarat keduanya. Ikhwani fi din, saudara kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sebuah contoh ya yang konkret di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyembelih ya, menyembelih untuk Allah ya di tempat yang digunakan untuk menyembelih selain Allah ya, kebiasaan misalnya masyarakat jahiliyah ya, masyarakat jahiliyah. Maka di sini dalam hadis ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nadar ya, tentang nadar. Apa sih nadar itu? Ya. Nadar itu ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya bahwasanya nadar itu adalah al-ijab ya lughatan. Nadar secara bahasa artinya adalah wajib ya, satu kewajiban. Wa syar'an, adapun secara syariat, an yalzimal insanu nafsahu bi syai'in min al-ibadat, yaitu seseorang mewajibkan bagi dirinya untuk melaksanakan sebuah ibadah yang tidak pernah diwajibkan oleh syariat. Ya, jadi mewajibkan dirinya untuk melakukan satu ibadah padahal ibadah itu tidak pernah diwajibkan oleh syariat. Ini namanya nadar. Ya. Nadar secara syariat yang dimaksud ini. Ya, dan inilah yang disebutkan oleh para Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya adalah makruh. Ya. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yustakhrajuhu minal bakhil, bahwasanya nadar itu ya hanya berasal dari orang-orang yang bakhil. Ya, orang-orang yang bakhil, yaitu apa? Ya, mereka mewajibkan diri mereka untuk melaksanakan satu perbuatan, satu ibadah yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan karena dia sebelumnya ada imbalan. Ya Allah, misalnya kalau saya lulus ya, kalau saya lulus ujian saya akan menyembelih kambing. Lulus saya undang teman-teman makan di rumah. Nah ini, jadi nadar seperti ini adalah hukumnya makruh. Ya, makruh. Yang mana kata para ulama menjelaskan, kita bernadar atau tidak bernadar ya seperti itu, tetap aja kita akan mendapatkan hal yang demikian. Kalau kita lulus ya lulus, kalau kita nggak lulus ya tinggal lulus. Ya. Baik, ikhwani fillah azamullah. Jadi itu yang berkaitan dengan makna dari nadar. Jadi nadar ini yang ditanyakan oleh sahabat ini. Nadarnya apa? Untuk menyembelih seekor unta. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada dia. Ya. Nah ini seorang mufti, seorang alim ya. Ketika ditanya jangan sembrono, jangan langsung menjawab, harus tahu dulu. Ya, harus tahu dulu permasalahannya bagaimana. Ya, secara detail harus kita tanya. Nah, makanya bagi yang bertanya itu juga harus sabar. Ya, sabar memahami yang ditanya. Ya, karena para ulama mengatakan fahmus su'al nisful jawab. Ya, memahami soal itu adalah setengah dari jawaban. Ya, setengah dari jawaban. Ya, biar nggak salah menjawab. Jadi maka Nabi SAW bertanya kepada dia,
Ya, apakah di situ ada apa namanya sembahan, ya, ada patung, ada apa yang disembah, diagungkan, atau tempat itu pernah dijadikan tempat perayaan. Ya. Ini masa jahiliyah kan banyak perayaan. Ya, zaman jahiliyah banyak perayaan. Karena orang-orang Yahudi itu suka membuat-buat perayaan. Ya. Maka di zaman ini juga kadang banyak juga. Ya. Hari kelahirannya dirayakan, hari apa lagi besar, ya Hijriyah dirayakan, ya semua dirayakan. Ya, padahal dalam Islam hari raya cuma 2 tambah 1, ya, Jumat. Ya, Idul Adha, Idul Fitri sama Yaumul Jumat. Ya, itu saja hari raya kaum muslimin. Yang lainnya adalah hari raya yang tidak disyariatkan oleh agama Islam. Tapi ikhwan fillah azamullah, ya kita baca ma yustafadu min al-hadis. Faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama adalah larangan menunaikan nadar. Ya, larangan menunaikan nadar yang di situ di nadarnya tersebut yaitu tempat atau dipersiapkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada patung di situ, ada kuburan, ya, di situ, ya maka tidak boleh. Misalnya ada yang bernadar, ya, kalau saya lulus saya akan menyembelih ayam di kuburan Kiai Fulan. Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena di situ, ya, ada kuburan, ya, yang disembah, yang dikeramatkan, ya, yang kata Nabi SAW berlindung. Ya, bahwasanya ya Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku ini sebagai tempat yang disembah. Ya, di Indonesia ini banyak seperti itu. Ya. Maka kalau ada yang seperti itu, maka jangan, ya. Kalau ada yang bernadar seperti itu sebelumnya, ya, maka jangan ditunaikan. Ya, jangan ditunaikan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, al-man'u min al-wafa'i bin nadhr bi makanin 'id al-jahiliyah walau ba'da zawalihi. Yaitu tidak boleh menunaikan nadar, ya, di tempat sering dilakukan 'id al-jahiliyah, perayaan-perayaan jahiliyah, walau ba'da zawal, meskipun sudah tidak diadakan lagi, ya, meskipun sudah tidak diadakan lagi, tidak boleh, ya, mendatangi tempat-tempat seperti itu. Ya, tidak boleh. Jadi kalau ada yang menadar seperti itu tidak boleh ditunaikan. Bagaimana? Apa namanya? Apakah kafarah? Iya, bayar kafarah. Ya, kafarahnya kafarah sumpah. Ya, kafaratul yamin. Yaitu apa? Memberikan makan 10 orang fakir miskin atau puasa 3 hari. Tapi kemudian yang ketiga, faedahnya adalah istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Hendaklah seorang mufti, pemberi fatwa, yaitu mencari tahu secara detail pertanyaan sebelum dia berfatwa. Nah ini, jadi kita harus tafsil, ya, rinci. Kemudian yang keempat, saddu dzari'ah al-mufdiyah ila syirki, menutup saddu dzari'ah, menutup celah, ya, yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Ya, menutup celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Kemudian faedah yang kelima, tarkur musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa ayadihim, meninggalkan tasyabuh dengan orang-orang musyrikin dalam hal ibadah mereka, dalam hal id mereka, wa in kana la yuqsadu dzalika, meskipun tidak diniatkan. Ya, tidak diniatkan. Seperti malam tahun baru. Ya, ada yang bakar-bakar ya jagung tapi di malam tahun baru, ya, wah kami enggak niru mereka, ya, ini kan buktinya kami hanya bakar-bakar jagung. Kalau orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kufar kan niup trompet. Ya, meskipun tidak diniatkan, ya, la yuqsad min la yajuz, tidak boleh, ya, haram, ya, tidak boleh. Baik, kemudian yang keenam, an-nadhar anna adz-dzabha lillah fil makan alladhi yudbah fihi al-musyrikun aw yattakhidhuhu mahallan li'idihim ma'siyatun. Bahwasanya menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan orang-orang musyrikin atau di tempat idnya orang-orang musyrikin adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus dihindari. Tapi ikhwan fillah azamullah, kemudian
Mungkin yang terakhir kita ambil apa namanya faedahnya ya. Yang mau lebih banyak faedahnya silakan membaca kitab ini. Yaitu yang ke-10, an-nadra ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Bahwasanya nadar itu adalah sebuah ibadah, tidak boleh untuk meniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bernadar itu jangan untuk selain Allah, tapi niatkan untuk Allah. Kenapa? Karena nadar itu adalah sebuah ibadah. Ya, makanya kita sebutkan tadi, kalau ada yang bernadar ditujukan kepada selain Allah, maka nadarnya tidak perlu ditunaikan. Ya, tidak perlu ditunaikan. Bahkan kalau dia palingkan kepada selain Allah, maka jatuhlah ke dalam kesyirikan. Ya. Tapi ikhwan fillah azakumullah, jadi itu diantara dalil dan juga beberapa faedah, ya dalil yang menjelaskan tentang tidak bolehnya kita menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya orang-orang musyrikin ya. Tapi ikhwan fillah azakumullah, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuki bab yang lain ya, bab yang baru, yaitu bab minasyirki an-nadar li ghairillah, yaitu tentang kesyirikan, tentang permasalahan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuknya ya. Kalau teman-teman insyaallah bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, bentuk-bentuk kesyirikan contohnya. Tapi begitu yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Semoga yang sedikit ini menjadikan kita lebih ya berhati-hati lagi dalam permasalahan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yaitu kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.